siapkan hati kita mau berdoa menghadap pada Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami hadir ke hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Saat ini kami hadir dengan segala permasalahan kami. Tapi Tuhan, izinkanlah agar Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami bisa mengerti firman Tuhan. Izinkanlah agar Roh Kudus Tuhan yang memimpin hati kami agar tunduk pada perkataan Tuhan. Dan kami bersyukur buat puji-pujian yang sudah disampaikan. Izinkanlah agar ini layak di hadirat Tuhan. Sehingga persembahan kami tempat ini, persembahan diri kami, persembahan hati kami diterima oleh Tuhan. Pimpin kami dalam firman yang akan kami dengarkan saat lagi. Hanya di dalam nama Yesus kami mohon penyertaan Tuhan. Amin. Silakan duduk teman-teman. Yes, thank you. Thank you ya. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi ya. Saya senang sekali karena penuh terisi ya, sebagian besar terisi di sini. Baik, kita mau membahas sesuatu hari ini dan bahasan kita sangat-sangat spesial, yaitu we are going to talk about rooted in relationship, like relationship ya. Ini menarik sekali karena nggak banyak gereja yang membahas mengenai relationship sebagai sesuatu yang real. Kenapa begitu? Pak Teguh, relationship itu kalau saya bosen temenan sama siapa kan tinggal ganti lagi. So it's not supposed to be real. Nggak perlu real. Udahlah, yang penting senang-senang, happy-happy aja. Ya, apakah seperti itu? Nah, kita mau lihat, kita mau belajar hari ini mengenai rooted in relationship. Izinkan kita buka semua dari Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14 kita akan membaca firman Tuhan sebagai dasar dari firman hari ini. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua sekali, kemudian kita semua akan membacanya kedua kalinya bersama-sama. Jadi yang pertamanya saya dulu ya. Kolose 3 ayat 14. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mungkin beda sedikit bahasanya, tapi kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 14, go. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia kita semua yang mendengarkannya, menyimpan dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, server, kita mau bicara tentang relationship. Relationship itu seringkali menjadi sebuah dilema. Kenapa? Nggak dijalanin, kita happy-happy aja ya, nggak tersakiti, nggak ketemu sama siapa-siapa, nggak ada yang step in the back gitu ya. Tapi kalau nggak dijalanin kita juga sepi, nggak ada siapa-siapa. Maka dari itu saya punya sebuah berita ya, potongan berita dari kejadian 15 tahun lalu. Dan ini merupakan sebuah kisah di mana satu orang, nama online-nya Sal 9000, dia memilih untuk membangun sebuah relasi. Sal 9000, man marries video game girlfriend. Dia nikahin Nintendo DS-nya dia. Itu 15 tahun yang lalu tuh beritanya tuh, ya. Dia nikah asli. Nikah sama Nintendo DS-nya. Karena di dalamnya ada karakter yang menurut dia cintai, menurut dia. Berita ini kenceng tuh, ya. Waktu 15 tahun yang lalu saya sempat baca, sekarang saya cari lagi beritanya masih ada, masih tetap orang pada cari juga. Jadi dia benar-benar lakukan pernikahannya secara online dan live, ya. Live di Facebook, dia online. Nah, yang jadi masalah adalah ini bukan yang terakhir. Ada lagi kisah lain, orang Korea nikahin sama bantal dia. Bantal dia ada gambar karakter yang dia cintai. Dia nikah sama bantalnya. Di Amerika ada seorang wanita menikah, ya. Suaminya adalah pohon di depan rumahnya. Ya, karena dia cinta banget sama pohon yang depan rumahnya. Nah, kenapa sih bisa kayak gini? Ini kan menjadi sebuah fenomena ya.
kita harus bertanya juga, akar masalahnya ya, ada tertulis dari secara analisa psikologi, dia pernah tersakiti di masa lalunya ketika berhubungan dengan berelasi dengan manusia langsung. Jadi ada sebuah trauma, ada rasa takut ditolak. Waktu dia berteman, waktu dia ketemu dengan orang dewasa, dia ketemu dengan guru, pokoknya sosok yang lebih dewasa pada saat itu, dia ditolak. Kalau dia ketemu sama kakak kelasnya, dia dibully. Maka resiko dia untuk merasa tersakiti lagi, dia jauhi. Rasa takut ditolak muncul. Sehingga yang dia dekati, kan yang ngejauhnya sama orang nih. Maka yang dia dekati adalah sesuatu yang dia pikir tidak akan menyakiti dia. Maka dia pilihlah Nintendo DS itu. Akar masalahnya itu tadi. Rasa takut ditolak. Relasi sehat dengan manusianya dia kurang. Jadi dia benar-benar udah gak sama orang aja udah relasinya. Dan yang kebutuhan kasih yang tidak terpenuhi. Jadi suka gak suka, saya ngomong sekali lagi. Ini semua yang hadir di sini termasuk saya juga. Kita itu butuh dikasihi dan butuh mengasihi, itu satu set. Ya. Kalau orang yang egoisnya gede banget, dia akan nuntut orang-orang mengasihi dia. Kok gue diginiin sih? Kok si Dede lebih diperlakukan lebih baik, kok Cici kok diperlakukan lebih baik, kok cuma aku di rumah. Itu dia nuntut semuanya mengasihi dia. Seorang serumah itu harus ngasihin dia. Ya. Akibatnya dia akan sering merasa tersakiti. Istilahnya adalah playing victim. Jadi kalau kamu punya teman di sekolah sering banget playing victim, maka dia tipe orang yang ingin dikasihi dan sedikit mengasihi orang. Tapi kebutuhan itu gak bisa hilang untuk bisa mengasihi orang walaupun orang itu egoisnya. Maka dari itu kalau itu tidak terpenuhi, dia akan mengalami yang namanya defisit kasih. Ya. Cinta itu bisa defisit, bisa tekor. Gimana sih rasanya kalau kamu tekor duit, misalnya mau pergi kemana, pergi ke PVJ, misalnya ya, mau beli makanan harganya 50.000. Kamu uangnya cuma ada 10.000, di OVO habis, di rekening habis, di ATM habis, udah tinggal 10.000, tekor 40.000. Nah rasanya begitu tuh defisit. Nggak bisa dapetin apa-apa, cuma bisa ngeliatin doang, itu rasanya defisit. Temen ada yang punya relasi, dia happy-happy, ngumpul, hangout, ketawa-ketawa. Karena aku defisit kasih, defisit cinta, gue cuma bisa ngeliatin teman gue aja. Dia happy, guanya kagak happy. Gue cuma bisa ngeliatin karena defisit. Berapa banyak pun yang dikasih kayaknya masih kurang, defisit. Nah ini yang jadi sumber masalah dari si case ini. Makanya dia disebut objektofilia. Cintanya dia pada benda mati. Objek menjadi substitusi palsu, ini harus digarisbawahi. Kenapa ini jadi masalah? Karena substitusinya substitusi palsu. Ketika kamu tidak lagi berelasi dengan orang-orang, kamu main game dengan orang-orang yang online di tempat sana, di luar sana, dan tidak kenal sama kamu, itu adalah substitusi palsu. Supaya kamu merasa tetap sibuk, otak kamu tetap berpikir seolah-olah tidak kesepian, padahal kamu sangat kesepian. Ketika kamu mencari kepuasan, ya, yang seharusnya kamu dapatkan dari kamu bekerja keras, ngerjain PR, belajar di rumah, lalu kamu dapat ulangan nilainya bagus, kamu dapat kepuasan. Karena kamu gak dapat kepuasan, kamu cari substitut palsunya dengan porn, dengan makanan manis yang berlebihan, dengan pola tidur yang menyesatkan, dengan game online yang kebanyakan. Ini semua adalah substitusi palsu yang membuat kamu mencintai objek untuk menggantikan kepuasan yang seharusnya kamu dapat dengan sehat. Maka dari itu kita lihat lagi. Ini yang disebut dengan true love deficiency disorder. Jadi ini ada namanya disorder kekurangan kasih yang sejati. Dampaknya kalau kamu mengalami TDLL ini ya, TLDD, kamu dampaknya sering gosip, iri hati, ngomongnya toksik, ya, mulai geng-gengan,
Karena kalau kamu nggak geng-gengan, kamu nggak punya temen. Dan geng-gengnya juga gengnya yang berdasarkan dengan kesamaan sesuatu hal yang kamu rasa nggak bisa dikejar orang. Contohnya geng iPhone 17, maka semuanya geng iPhone 17 semuanya. Kamu tahu di luar sana banyaknya Xiaomi 17 masalahnya gitu kan. Orang Xiaomi gak bisa masuk ke geng gua. Nah gua bikin nih geng ini gitu. Kenapa? Karena dia membutuhkan substitusi palsu. Kenapa? Karena dia gak bisa bikin relasi dengan orang-orang yang berbeda. Jenjang ekonominya yang berbeda dengan tingkat kecerdasannya. Dia ngerasa high. Di titik itulah, itu namanya fake relationship. Dan disebutnya true love deficiency disorder. Kita semua pasti pernah mengalaminya. Ini bukan kondisi yang statis, diem aja sampai tua begitu terus kagak. Ini kondisinya naik turun. Guys, ketika kamu lagi capek, mau ujian, ulangan banyak, sebelumnya ulangan jelek pula. Wah itu di kepala itu akumulatif. Di kepala kamu gagal nih. Aku harus belajar lebih keras, tapi kayaknya waktu gak cukup. Les lagi, les kayaknya dia gak jelas nih guru les yang ngejelasinnya. Soalnya kayaknya gak mirip sama soal ulangan. Kamu akan ngerasain defisiensi love. Defisiensi love itu ngerembetnya ke gosip, iri hati, gak puas, diskonten, gak puas, apapun dikasih gak puas. Beda ketika kamu lagi tenang, mau liburan, nilai rapot bagus sudah dibagiin, terus kamu mau liburan, di jalanannya macet. Tenang aja, hatinya adem. Kenapa? Karena dia udah penuh. True love-nya sudah tidak defisiensi. Gak kurang, gak defisit. Jalanan macet, gak apa-apa. Tenang aja di mobil ya, enjoy. Kenapa? Rapot bagus, gak ada musuhan sama siapa-siapa, gak dimarahin orang tua. Karena kamu lagi penuh. Nah, di saat itulah Kolose 3 ayat 14 bilang begini, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Artinya Paulus tahu bahwa ketika kita mengalami down, di saat itulah kita harus ingat, kenakanlah kasih. Seperti pakai baju, kenakan. Karena cuma itu yang bisa mengikat dan menyempurnakan. Maka saya ambil teori dari Macmillan and Savage. Dia bilang ada teori sense of community. Ya. Ketika dalam sebuah komunitas, entah di keluarga, itu kan komunitas yang paling kecil kita ya, komunitas pertama. Lalu di gereja, komunitas wave ini, kita mau mencapai yang namanya sense of community. Kalau ibaratnya pohon, akarnya itu adalah true love. Jangan sampai si true love-nya ini defisiensi atau defisit di komunitas ini. Karena kalau akarnya gak ada, maka dia akan busuk. Ya. Teorinya bilang bahwa kalau tumbuhan atau pohon itu mau bagus, komunitas itu mau bagus, dia butuh yang namanya membership, rasa memiliki. Jadi kalau kamu datang ke Wave, kamu rasa memiliki, kok ini bisa nggak kok ya di ruangan ini Wave kalau pas begitu masuk udah ada yang nyambutnya nggak cuma welcome gitu ya, nggak happy Sunday, tapi bisa nggak kok pakai topi badut supaya kita lebih seru kok misalnya. Itu usulnya dari kamu, kenapa? Karena kamu rasanya rasa memiliki supaya lebih seru wave-nya misalnya. Yang kedua yang diperlukan adalah influence. Kamu harus bisa memberikan pengaruh. Gimana caranya kok pengaruh? Ke wave ini gimana caranya pengaruh? Kamu ambil bagian dalam pelayanan, di titik itulah kamu berpengaruh. Kalau kamu diem-diem aja, saya nggak bilang yang duduk di pojok ya, ini hanya kiasan saja. Lu duduk di pojok, nggak kelihatan sama siapa-siapa, lu nggak berpengaruh. Tapi kalau saya memutuskan saya mau ikut pelayanan, saya berpengaruh dong. Oh pelayanannya nggak bagus, tapi kamu sudah mencoba dan kamu bisa perbaiki berikutnya. Di saat itulah kamu berpengaruh. Ya. Ketika kita menyambut seseorang, salamin happy Sunday dengan genggaman yang erat, makasih udah datang, silahkan duduk. Di titik itu ya, sapaan dengan genggaman yang erat ini tuh bikin orang, saya masih diperhatiin. Minimal pas salaman doang saya diperhatiin, kamu gak tahu artinya. Kalau misalnya, Koko nih pelayanan ya, khotbah di kebaktian umum sore.
Kebaktian umum sore itu kan umum semuanya yang datang. Ada remaja, pemuda, lansia dan dewasa juga ada semuanya. Karena kebaktian umum. Kamu tahu, yang paling menghargai salaman dengan pengkhotbah selesai adalah oma-oma sama opa-opa. Maka saya paling senang kalau nyalamin oma sama opa. Saya salamin, saya genggamnya erat, saya peluk, saya tepuk pundaknya. Itu opa oma makasih. Dia berhenti, salamin lagi. Makasih. Itu yang lain ngantri tuh. Yang lain ngantri gak peduli oma opa. Dan di titik itu saya pun merasa dihargai. Kamu ngerasain deh rasanya dihargai orang. Dan rasanya kita bisa berpengaruh buat orang. Bikin orang senyum. Aduh, itu rasanya gak bisa ada yang gantiin. Gak ada yang bisa gantiin. Makanya pelayanan pertama saya waktu dulu adalah ikut sekolah minggu. Gitaris doang di belakang. Dulu chord juga seadanya. Tapi dengan adanya itu saya ngerasain, anak-anak tuh senyum ya, happy ya, berpengaruh. Yang nomor 2 influence. Kamu ambil bagian di Wave. Kamu cari lokasinya, kamu bisa ambil bagian di mana. Kamu berpengaruh. Yang ketiga adalah integration and fulfillment of needs. Kamu harus saling memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau ada yang butuh sesuatu, kamu tawarin dong. Lu sekolahnya di mana? Oh, gue sekolahnya di sekolah ini, misalnya di BPK ya. Misalnya, ini kan karena Koko dari BPK nih. Misalnya di sekolah di BPK. Oh, di BPK gurunya siapa? Oh, gurunya ini. Saya punya nih soal dari warisan yang tahun-tahun lalu, mau nggak dikasihin? Ya, saling memberi, saling memenuhi kebutuhan. Saya punya nih warisan buku, pelajaran apa yang dibutuhin, karena kamu baru naik nih ke SMA gitu ya. Buku ini, oh saya ada nih yang tahun lalu, ini masih bisa dipakai tahun ini, pakai aja nih. Saling memberi kebutuhan, nggak cuma urusan sekolah, urusan rumah. Loose leaf-nya habis kurang, saya masih punya lebih, saling memberi kebutuhan. Di titik itulah nomor 3 kamu bisa jalan komunitasnya. Dan yang keempat adalah share emotional connection. Ikatan emosional bersama, makanya ada acara olahraga bareng. Ini saya koreksi kalau saya salah ya, nanti ada ya olahraga bareng kalau nggak salah. Terus nanti rutin pasti ada retreat bareng. Di titik itulah ada bonding, ada ikatan emosional yang bersama. Maka dari itu pastikan kita semua memiliki kasih yang sejati. Karena tanpa kasih yang sejati akan kosong dan rapuh. Ini ada sebuah contoh nyata di Harlem Children's Zone, ya, itu area di mana anak-anak memiliki tingkat drop out dari sekolah 40% dan drug abuse-nya tinggi, ya, high drug abuse buat anak remaja. Setelah hadir Harlem Children's Zone, ya, sebuah tempat di mana anak-anak itu datang dikasih pendidikan, disekolahin gratis, dibiayain gratis, dan ditemenin, dibimbing, dikasih mentor. Dropout rate-nya turun, hanya tinggal 10%. Dari 40% dia turun 30%, hanya tinggal 10%. Lalu high school graduate rate-nya yang lanjut ke universitas itu naik. Yang high school lulusnya 90%, yang lanjut ke universitas 60%. Bandingkan dengan sebelumnya. Apa yang bisa membuat mereka berubah dari titik before menjadi after? Kasih yang sejati. Harlem Children's Zone menerapkan sebuah kasih love yang disusun dengan sistem yang baik, orang-orang yang volunteer dan mau memberikan hatinya. Guys, orang-orang yang sudah tidak punya harapan, berubah harapannya. Saya mau punya masa depan, saya mau berkeluarga. Asalnya mereka drug abuse, yang penting dapat uang, nyuri mobil, ngerampok, dapat uang, selesai hidupnya. Ketika mereka punya kasih yang sejati, shifting, before, after. Mereka punya harapan hidup. Komunitas yang sehat yang didasari dengan kasih yang sejati akan menjadi sebuah komunitas yang tidak lagi kosong dan rapuh, tetapi kasih yang menyatukan dan menyempurnakan. Maka inilah pesannya. Kasih sejati itu membangun sense of community. Kalaupun kamu ada perbedaan ya,
Beda lah, yang satu nyebelin, yang satu lagi nggak nyebelin. Maka kita seolah-olah seperti air di tempat ini. Saya mau keluarin ya, ini kamu semua sudah tahu hasilnya akan seperti apa. Saya akan berikan air dulu di sini, di gelas yang pertama ini ya. Kamu akan lihat berapa perumpamaan di mana air-air yang ada di tempat ini bisa larut ya. Bandingkan dengan air yang nanti tidak bisa larut. Kita bisa lihat sama-sama. Ya, kenapa bisa begitu? Karena pada prinsipnya kamu kalau ketemu sama orang lain di komunitas itu beda-beda. Ada yang gayanya nyebelin, ada yang datang ke sini ngomongnya bahasa Inggris terus, nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, apalagi ngomong bahasa Sunda. Yang kayak gitu-gitu kan jadi bikin bete kan? Lu sok-sok banget sih datang ke sini ngomongnya bahasa Inggris terus gitu kan. Nah, yang begitu-begitu kadang bikin pertemanan itu jadi nggak bisa berjalan dengan baik ya. Oke, nah saya udah punya airnya. Baik, yang pertama, kalau kamu ketemu sama temen ya, temennya satu frekuensi ya, temennya satu frekuensi, maka begitu ketemu kamu bisa cocok ngobrol sama teman kamu, betul ya? Kita lihat nih sama-sama, bisa cocok ngobrolnya dan akhirnya jadi sebuah larutan yang cocok dan bisa nyatu. Kasus kedua, ketika kamu ketemu sama teman yang ngomongnya toksik, ngomongin orang lain, dianya nggak pernah salah, maka yang terjadi adalah hidupmu seperti air dengan minyak ini, ya. Walaupun dipaksa-paksa, ayo ikut acara ada ice breaking, ya, lucu-lucuan segala, disuruh nyatu, kamu bisa lihat hasilnya, disuruh nyatu, ikut retreat, didoain sama-sama, tapi dia ngomongnya kasar. Saya bukan orang yang ngomong kasar, dia senangnya baso, aku senangnya seblak, kan nggak nyambung. Nah, kalau udah begini, yang terjadi adalah minyak dan air terus berpisah. Dalam komunitas artinya yang satu tidak memberikan pengaruh kepada yang lain, yang satu tidak ada emotional bonding, dan yang pasti adalah mereka tidak saling mengasihi. Bandingkan dengan kasus terakhir, walaupun kamu ada teman-teman yang nyebelin gitu ya, datang terus dia tetap kamu kasihi gitu ya, kamu tidak musuhin dia, maka ada sebuah hal yang bisa menyatukan. Kamu tetap mengasihi dia, kamu tetap memberikan dia pengampunan, dan kamu tetap memberikan dia pengaruh, memberikan dia kebutuhannya untuk didoakan dan lain-lain. Di sini saya punya sabun sunlight. Kita lihat air sama minyak yang memang nggak bisa bersatu, kita akan berikan sabun. Ya, kita kasih sabun nih, betul ya, ada di sini ya. Yang terjadi kalau air dan minyak sebelumnya di sini nggak bisa bersatu, tetap nanti misah lagi, minyaknya di atas, airnya di bawah. Maka ketika ada kasih yang sejati, minyak dan air yang tadinya tidak bisa bersatu, ini mulai bisa menjadi sebuah larutan. Yang walaupun dibiarkan, dia nggak akan berpisah seperti ini, dia akan bersatu seperti ini. Kalau kalian lihat teman-teman, ketika kasih sejati sudah bersatu seperti ini, walaupun datang teman yang baru, datang orang lain lagi dari daerah lain, adatnya beda lagi, sifatnya beda lagi, dia tetap bisa bersatu. Dia tidak akan berpisah-pisah seperti minyak dan air di kondisi yang kedua ini. Maka pertanyaannya adalah, semua orang yang suka yang satu frekuensi mah gampang untuk menjadi satu komunitas. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan orang yang gak satu frekuensi? Jawabannya, berikan kasih yang sejati. Ada emosionalnya, saling memenuhi kebutuhan, menawarkan pengaruhnya apa, kamu bisa ambil pelayanan di tempat ini. Dan yang terakhir, bangunlah ikatan, bonding dengan teman-temanmu yang ada di sini. Jangan diem aja. Maka izinkan saya memberikan sebuah penutup dari pesan kita hari ini dari Kolose 3 ayat 14.
Ada kisah dua bersaudara, dia diwarisi oleh orang tuanya, papahnya kebun gandum, luas banget. Dan ketika papahnya meninggal, mereka diwarisi, si kakak yang pertama setengahnya, adik yang kedua setengahnya. Ketika kehidupan berjalan, si kakak dan adik ini memiliki jalan hidup yang berbeda. Si kakak menikah dengan seorang istri yang baik dan memiliki anak. Si adik tidak menikah. Hidup berjalan terus dan ladang gandum mereka mulai menghasilkan. Setelah berjalan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, si kakak tiba-tiba berpikir, waduh, ini ladang gandum kita dibaginya sama rata, setengah-setengah. Tapi adik saya ini nggak nikah. Kalau dia nggak nikah nanti tua siapa yang ngerawat dia? Maka dia harus punya tabungan lebih banyak. Dia harus punya gandum lebih banyak supaya bisa dijual. Maka dengan diam-diam si kakak yang mengasihi adiknya, tahu adiknya itu nggak nikah, nggak punya keluarga, nggak punya orang yang buat ngurus hari tuanya, si kakak mengambil 1 karung gandum dari gudangnya, dari lumbungnya, dia masukin diam-diam ke lumbungnya si adik. Maka di lumbungnya si adik bertambah 1 karung gandum untuk dijual. Pada saat yang sama, pada malam yang sama, si adik berpikiran hal yang serupa. Ladang gandum dibagi 2, tapi kakak saya punya istri, punya anak yang harus dikasih makan, maka kebutuhan dia pasti lebih banyak. Saya harus bantu dia. Maka malam itu juga tentu waktunya berbeda sedikit. Si adik mengambil 1 karung gandum dari lumbungnya dan menyimpan ke gudang atau lumbung kakaknya. Supaya kakaknya bisa memberi makan istri dan anaknya. Ketika bangun pagi mereka berdua mengecek lumbung masing-masing dan mereka kaget. Karena jumlah karungnya tidak berubah. Si kakak segitu, si adik juga segitu. Malam berikutnya si kakak bingung, kok bisa nih karungnya gak berubah, oh kayaknya kurang nih. Kakak ambillah 2 karung, masukin ke lumbung adiknya. Adiknya mikir juga, ini lumbung kok karungnya gak berubah ya. Dia ambil lagi 2 karung, dia masukin ke lumbung kakaknya. Besok paginya dua-duanya kaget, saya udah ambil 2 karung kok jumlahnya masih tetap sama ya lumbungnya. Malam ketiga dia berpikir lagi, gak bisa begini, adik saya tetap harus dapat lebih supaya dia bisa dapat uang lebih. Adiknya berpikir yang sama, kakak saya harus dapat yang lebih supaya dia bisa menafkahi istri dan anaknya. Tanpa disadari ketika mereka membawa karung lagi pada malam ketiga itu, mereka berpapasan di tengah malam yang gelap. Dan mereka kaget, kamu siapa? Kamu pencuri ya? Hah? Kan gelap, begitu deketin kok kayak kenal, begitu dekat banget. Kakak, adik, ternyata mereka baru sadar bahwa mereka berpapasan di jalan yang gelap itu. Dan akhirnya dia nanya, kak kamu ngapain? Saya bawa gandum buat kamu. Karena saya tahu kamu gak punya keluarga nanti tua. Kamu harus punya tabungan yang banyak supaya kamu bisa hidup baik. Wah, nangis adiknya. Saya juga bawa gandum karena kakak punya istri sama anak buat dikasih makan. Saya bawa supaya kakak punya uang lebih dan bisa kasih makan mereka. Mereka bertangisan. Dan kasih sejati yang mereka tunjukkan kepada kita hari ini adalah sebuah kasih sejati yang bisa membuat community, sense of community terjaga dengan baik. Maka pesan yang bisa kita pelajari adalah kasih yang sejati bukanlah bagaimana kamu bisa mendapat bagian yang sama rata. Bukanlah tentang bicara bagaimana kamu bisa dapat benefit sebesar-besarnya. Tapi kasih yang sejati bicara seberapa banyak kamu bisa berikan untuk komunitasmu. Panggilan untuk semua yang hatinya sudah ingin melayani tapi masih menunda-nunda kesempatan melayani, segera bawa dalam doa, masuk dalam komunitas supaya kita memiliki real relationship,
sebuah hubungan yang nyata. Izinkanlah Tuhan hadir di hatimu dengan memanggil-manggilmu untuk ikut dalam pelayanan. Enggak cuma kebaktian aja. Nanti ada kegiatan apa di Wave, kamu ikut. Karena komunitas yang sejati dibangun dari kehadiran yang sejati untuk bisa menghasilkan kasih yang sejati. Biarlah apa yang kita pelajari hari ini bisa kita bawa pulang, ya, dan kita bisa menjadi sebuah kesatuan, tidak lagi menjadi sebuah komunitas yang berpisah-pisah dan toksik, ya. Mari kita amini dan kita akan berdoa. Bapa di surga, kehadiran Tuhan dalam hidup kami sungguh pribadi, sungguh private. Karena seringkali kami mengharapkan kehadiran Tuhan di saat kami sedang susah, di saat kami sedang malu untuk bercerita. Tetapi izinkanlah hari ini kami mau terbuka hati kami kepada Tuhan. Karena kami ingin membangun sebuah relationship, sebuah hubungan relasi yang nyata dengan Allah. Jangan biarkan kepura-puraan, malunya kami, rasa takut kami, rasa marah kami menghalangi relationship yang harusnya kami miliki. Izinkanlah kasih sejati yang hadir di hati kami bukan lagi kasih yang bohong. Bukan lagi yang kami marah terus, bete terus sama orang tua, bete terus sama teman-teman. Tapi biarlah muncul pengampunan dalam hati kami. Dan kami bersyukur bahwa kami ada di GKI Anugerah. Ini adalah tempat kami bertumbuh, di mana Tuhan menanam kami di tanah yang subur. Izinkanlah kami bertumbuh Tuhan melalui kasih yang sejati. Izinkanlah kami bertumbuh melalui komunitas yang ada di tempat ini. Dan kami berdoa berikanlah kami hati yang mau menjawab panggilan ini. Biarlah kiranya Kolose 3 ayat 14 menguatkan kami Tuhan. Bahwa melalui kasih kami bisa mengalami sebuah komunitas yang bersatu mengikat dan saling menyempurnakan. Kami bersyukur untuk kesempatan hari ini dan biarlah kiranya Tuhan yang menyertai kami, membimbing kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Saat teduh bukan kita.